Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Pawana TV. Kita akan menceritakan tentang kisah horor yang berjudul Hantu Rumah Nomor 47. Selamat mendengarkan. Malam itu hujan turun tanpa jeda. Rintiknya keras, seolah sengaja ingin menutupi suara apapun yang terjadi di dalam perumahan tua di pinggir kota. Lampu-lampu jalan berkedip lemah, satu persatu mati, menyisakan cahaya kuning pucat yang membuat bayangan rumah tampak lebih panjang dari seharusnya. Arga berdiri di depan sebuah rumah tua bernomor 47. Catnya mengelupas. Jendelanya tertutup papan, pagar berderit meski tak tersentuh angin. "Ini beneran tempatnya?" tanya Dimas sahabatnya sambil menelan ludah. Arga mengangguk pelan. Yang ngontrak di sini gak pernah bertahan lebih dari seminggu. Mereka datang bukan untuk uji nyali semata. Arga adalah mahasiswa film dokumenter. Ia ingin membuat konten tentang rumah-rumah terbengkalai yang menyimpan cerita misteri. Dan rumah nomor 47 adalah yang paling sering disebut warga. Bukan karena terlihat seram, tapi karena terlalu sunyi. Malam pertama. Begitu pintu dibuka, bau lembab langsung menyergap hidung. Campuran kayu lapuk, tanah basah, dan sesuatu yang amis. Langkah pertama Arga berhenti. Ada bekas tapak kaki basah di lantai. Padahal hujan tidak masuk ke dalam rumah. "Ini bekas kita tadi?" tanya Dimas. Arga menggeleng. Ukuran kakinya kecil, kayak anak-anak. Mereka saling pandang, lalu memutuskan masuk lebih dalam. Ruang tamu kosong, dinding penuh coretan tak beraturan. Tapi satu tulisan membuat Arga terdiam. "Jangan buka pintu belakang." Tulisan itu seperti dicoret dengan kuku. Suara dari loteng. Sekitar pukul 11 malam, mereka mulai merekam. Kamera menyala, mikrofon aktif. Awalnya tidak ada apa-apa, sampai terdengar suara duk, duk, duk. Seperti langkah kaki di atas plafon. "Loteng?" bisik Dimas. Langkah itu pelan, seperti seseorang berjalan sambil menyeret kaki, lalu berhenti tepat di atas mereka. Dan terdengar suara anak kecil tertawa. Pelan, serak, tidak wajar. Bukan tahu bahagia, tapi tawa orang yang tahu sesuatu dan menikmati ketakutan mereka. Pintu belakang. Meski sudah diperingatkan, rasa penasaran mengalahkan logika. Pintu belakang berada di ujung dapur. Kayunya hitam, lebih gelap dari bagian rumah lain. Ketika Arga menyentuh gagangnya, suhu udara langsung turun drastis. Embun muncul di napas mereka. Saat pintu dibuka, bau anyir menyengat. Di belakang rumah ada sumur tua. Dan di samping sumur itu terdapat boneka kain tanpa mata. Boneka itu duduk tegak, seolah baru saja diletakkan. Padahal jelas-jelas rumah ini kosong puluhan tahun. Cerita warga. Keesokan paginya, Arga menemui seorang nenek di warung dekat situ. Begitu mendengar nomor 47, wajah nenek itu berubah pucat. "Itu rumah keluarga Sumarno," katanya pelan. "Anaknya hilang, tapi sebenarnya tidak pernah pergi." Menurut cerita, anak perempuan mereka sering dikurung di rumah karena dianggap membawa sial. Suatu malam hujan deras seperti malam itu, anak
itu dikunci di belakang rumah, dekat sumur. Dan pagi harinya yang ditemukan hanya bonekanya. Sejak saat itu, rumah itu tidak pernah tenang. Karena sang anak masih menunggu seseorang membukakan pintu. Malam kedua, mereka kembali. Kali ini suasana jauh lebih berat. Kamera sering mati sendiri. Baterai penuh tapi mendadak kosong. Dan tepat pukul 12 malam, pintu belakang terbuka dengan sendirinya. Padahal mereka menguncinya. Dari arah sumur terdengar suara pelan. "Mas, dingin." Suara anak kecil. Dimas gemetar. "Kita pulang sekarang." Namun Arga terpaku. Di depan pintu berdiri sosok kecil dengan rambut panjang menutupi wajah. Kakinya basah, tangannya memegang boneka tanpa mata. Ketika ia mengangkat kepala, wajahnya bukan kosong, tapi penuh luka hitam seperti bekas direndam air terlalu lama. Pintunya dikunci, tanyanya lirik. Lampu mati, kamera jatuh, dan suara jeritan Dimas pecah di kegelapan. Rekaman terakhir. Keesokan harinya, warga menemukan rumah nomor 47 terbuka. Kamera Arga tergeletak di ruang tamu, namun Arga dan Dimas menghilang. Saat rekaman diputar oleh polisi, hanya ada satu video terakhir. Menampilkan Arga berdiri menghadap kamera. Di belakangnya terlihat dua bayangan kecil berdiri di dekat pintu belakang. Dan suara anak kecil berbisik, "Sekarang aku nggak sendirian lagi." Video itu berakhir tepat saat kamera jatuh ke lantai. Hingga hari ini, rumah nomor 47 masih kosong. Namun setiap hujan turun deras, warga mengaku melihat lampu belakang rumah menyala dan terdengar suara tawa anak kecil bercampur suara dua orang dewasa yang menangis pelan. Seorang mereka belum pernah benar-benar pergi. Akhir kata, marilah kita tutup cerita ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, serta perlindungannya kepada kita semua yang mendengarkan cerita ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe biar channel Pewarna TV semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.